begini, saya ulang. Tunjukkan saja satu dalil atau ayat di Alkitab yang mengatakan bahwa yang disalib itu adalah Yesus palsu. Itu aja, jangan berputar kemana-mana. Supaya 2,2 kali di bawah ini bisa inilah yang kita bahas. Poin, Bang. Inilah yang kita bahas. Inilah yang sedang kita bahas. Yesus palsu ini. Inilah yang kita bahas. Yesus yang asli mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus dan berkata, akulah dia. Iya, itu kan asumsi abang dengan mengait-ngaitkan ayat itu. Astagfirullah. Padahal tidak ada satu ayat pun yang mengatakan bahwa yang disalib itu adalah Yesus palsu. Sekarang Tunjukkan begini. saya satu ayat saja yang membuktikan bahwa yang disalib itu Yesus palsu. Begitu, jangan berputar kemana-mana. Kemudian berasumsi liar, Bang. Saya nggak berputar. Saya tidak berasumsi. Saya tidak berputar dan saya tidak berasumsi. Iya, mana saya ayatnya? Tunjukkan, coba. Tunjukkan, Bang Suma. Yesus berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku. Saya tanya sama saudara, penyesat itu mengaku siapa? Loh, sekarang begini. Pakai nama siapa? Yang berkata begitu adalah Yesus yang asli. Kemudian Anda berkata bahwa yang disalib itu Yesus yang asli, yang palsu. Itu Sekarang begini. Gimana ceritanya? Jawab dulu. Menurut Yesus, penyesat itu datang dengan memakai nama apa? Iya, betul. Itu memakai namaku. Itu betul. Nama siapa? Nama siapa? Sebutkan. Ini begini, Bang, ini tidak spesifik dikatakan memakai nama Yesus itu. Bisa aja memakai nama juru selamat, bisa aja memakai nama Yesus Kristus. Kan ini banyak, Bang. Sekarang dijelaskan siapa yang muter-muter? Sekarang siapa yang muter-muter? Siapa yang muter-muter sekarang? Siapa yang abang yang muter-muter dari tadi? Karena tidak ada satu ayat pun yang abang bisa tunjukkan bahwa di situ ada yang mengatakan bahwa yang disalib itu Yesus palsu. Sekarang abang tunjukkan satu ayat di Alkitab yang mengatakan bahwa Yesus yang disalib itu palsu. Itu aja, Bang. Saudara, Yesusnya berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus. Oke? Itu satu. Jadi dia memakai nama Yesus dan berkata, akulah dia. Siapakah yang engkau cari? Yesus dari Nazaret. Akulah dia. Berarti dia memakai nama Yesus ini dengan berkata, akulah dia. Ditangkap nggak orang ini? Ditangkap. Ya, yang ditangkap memang itu adalah Yesus yang asli. Karena dia mengaku bahwa dia adalah Allah. Dari mana? Dari mana Anda begini, tahu? Karena dia mengaku pada saat itu bahwa dia adalah anak Allah. Bang. Saya ulang pertanyaan saya. Saya ulang dari pertanyaan saya. Dari mana Anda tahu bahwa itu adalah Yesus asli? Saya tahu bahwa dia Yesus asli itu karena dia mengatakan bahwa dia adalah anak Allah. Makanya dengan alasan itu makanya dia ditangkap. Loh, ketawa Bang Suma. Sekarang gini, justru Bang Suma ini karena Bang Suma ini yang berasumsi bahwa yang disalib itu Yesus asli, tunjukkan satu ayat di Alkitab yang mengatakan bahwa Yesus yang disalib itu adalah Yesus palsu. Ya, ini yang jangan berputar kemana-mana. Jadi seolah-olah Anda mengatakan bahwa Yesus yang disalib ini adalah yang tergantikan itu. Ini kan yang tidak bagus. Pembelajaran. Saudara, kata Yesus penyesatnya itu ada dua ciri-ciri. Pertama mengaku Yesus. Yang kedua mengaku akulah dia. Pertanyaan saya, yang disalibkan ini lolos nggak dari dua ciri-ciri ini? Mengaku Yesus, ya. Mengaku akulah dia, ya. Betul tidak? Tetapi tidak ada ayat di situ mengatakan bahwa itu adalah Yesus palsu, Bang. Bahwa diganti. Penyesat, aduh gimana? Tidak ada, Bang. Tidak ada ayat. Coba tunjukkan sama saya satu ayat di Alkitab mengatakan bahwa Yesus yang disalib itu adalah Yesus palsu. Itu aja, Bang. Supaya kita dapat sekarang pertanyaan di sini, saya. Sekarang bisa enggak Anda jelaskan kepada saya? Saya yang jelaskan, Anda yang mengatakan bahwa itu adalah Yesus. Saya sudah menjelaskan. Saya sudah menjelaskan. Anda menolak. Saya sudah menjelaskan. Ya, saya menolak lah, karena saya tahu bahwa yang disalib itu adalah Yesus asli. Sekarang, bagaimana Anda bisa menjelaskan kepada saya itu adalah Yesus asli, sedangkan ciri-ciri Yesus palsu atau penyesat mengaku Yesus dan berkata, akulah dia.
Bagaimana juga Anda Coba. mau menjelaskan kepada saya mengatakan bahwa itu adalah Yesus palsu, sedangkan tidak ada satu ayat pun yang mengatakan bahwa itu adalah Yesus palsu yang disalibkan. Oke, Coba, oke. bagaimana? Oke, dengarkan baik-baik. Ketika Yudas datang kepada Yudas dan orang-orang Romawi datang kepada Yesus dan berkata dan ditanya oleh seseorang yang misterius, siapakah yang engkau cari? Apa jawaban Yudas? Kalau itu adalah Yesus yang bertanya, apa jawaban Yudas? Maksudnya bagaimana ini pertanyaan Jawab. Anda ini? Kalau yang bertanya adalah Yesus asli kepada Yudas, hei Yudas, ya paman, siapa yang kamu cari, wahai Yudas? Kira-kira jawaban Yudas apa? Loh, itu di ayat mana tuh, Bang? Izin, Bang. Nggak usah bawa dalil dulu. Tidak, sekarang begini, kita kan Yesus berdasarkan fakta dan dalil ini. Kita ini, sekarang begini, Bang. Kita berdiskusi berdasarkan fakta dan dalil. Ada 2000 lebih orang yang menonton ini, Bang. Janganlah berputar-putar. Bagaimana ceritanya? Bagaimana Anda kemudian ingin berbicara mengenai dalil, sementara dalil saya sajikan Anda tolak? Penyesatnya mengaku Yesus, penyesatnya mengaku akulah dia. Anda tolak. Begini, Itu saya dalil. tolak Bang Itu Suma, sudah ada dalil. karena tidak ada satu Itu ayat pun di dalil. Alkitab yang mengatakan bahwa yang disalib itu adalah Yesus palsu. Anda tidak mempunyai Bagaimana mungkin? dalil atau data yang menyebutkan bahwa yang disalib itu adalah Yesus palsu. Ini yang saya tolak, Bagaimana- Bang. Bagaimana Seandainya mungkin? ada ayat yang Bagaimana? mengatakan bahwa yang disalib itu adalah yang palsu atau yang digantikan, itu baru saya bilang, oh ya betul, itu betul, itu palsu, karena memang ada ayat yang menjelaskan. Begitu, Bang, kalau Kira-kira- diskusi, Bang. Kira-kira kalau ada data itu di dalam Bible saudara, ya 4 kitab ini, kira-kira masih dipakai oleh Kristen atau ditolak? Saya lompat dari Monas, Bang. Bukan itu pertanyaan saya. Jangan ikuti Edis sama Rudi Yohanes yang mulutnya cuma keluar-keluar tapi tak ada bukti. Bukan begitu, Yang saya Bang. tanya Masalahnya sama sekarang saudara, kita berbicara saudara, sesuai dengan dalil dan fakta, Bang. Kalau tidak ada dalil dan fakta, jangan cuma mengaitkan ayat kemudian mengatakan, oh bahwa yang disalib itu adalah Yesus palsu. Itu kan tidak bagus untuk pembelajaran yang lain, Bang. Oke, baik. Saya ikuti irama saudara. Taruhlah itu adalah Yesus asli. Tapi pertanyaan saya, ketika Yesus asli bertanya kepada Yudas, siapa yang engkau cari? Apa jawaban Yudas? Itu bukan pertanyaan Yudas, Bang. Itu penjaga-penjaga bait Allah, Bang. Yudas bersama-sama dengan dia, Ada nggak? Bang. Ada nggak Yudas di situ? Bukankah Yudas menerima uang 30 keping untuk menunjukkan Yesus? Sekarang ketika Yesusnya bertanya, yang asli misalnya bertanya kepada Yudas, siapa yang engkau cari? Apa jawaban Yudas? Tidak tertera di situ, Bang. Ya tidak tertera. Yang tertera adalah Yesus. Yang tertera adalah Yesus dari kota Nazaret. Kenapa dia tidak mengatakan? Kenapa Yudas tidak mengatakan engkau? Karena pada saat itu Yudas masih menjadi muridnya, Bang. Kan tidak mungkin dia mengatakan bahwa masolang generasi. Masolang generasi. Alamak, saudaraku terlalu sombong kalian terhadap kebenaran. Jadi ketika Anda lebih Yesusnya sombong. berkata, loh, oke lah, anggaplah saya salah. memang salah. Tolong Bang. tunjukkan penyesat. Iya, oke, saya salah. Oke, Bang Suma salah. Sekarang tugas kamu luruskan kesalahan saya. Kalau Yesus bukan pendusta, bukan pembohong, berarti harus ada yang menggenapi penyesat mengaku akulah dia. Silakan Anda tunjukkan siapa oknum yang mengaku akulah dia yang penyesat ini. Kalau yang saya tunjukkan adalah yang ditangkap, Anda tolak. Sekarang siapa oknum penyesat yang mengaku akulah dia? Jawab. Silakan. Ya mungkin nabi-nabi. Kalau palsu. tidak bisa, ya, kok mungkin? Ya memang. Saudara penyesatnya itu datang kepada murid Yesus. Yang Ya, itu datang Yudas. kepada kamu. Yang datang kepada kamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia. Kalau
bukan tragedi yang disalib ini yang dimaksud oleh Yesus asli, tolong tunjukkan siapa yang datang kepada murid Yesus yang mengaku Yesus dan mengatakan akulah dia. Tunjukkan. Sahabat Wandi, barakallahu fikum. Silakan Anda tunjukkan. Ayo. Bang Suma salah, oke. Itu Bang Suma itu menuju ke penyesat yang tidak mengakui tentang bahwa Yesus itu bukanlah Bapa. Baik, saya baca Bang, sebentar Bang. Di 1 Yohanes 22 ayat 23. Siapa pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia itu adalah antikristus, yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun Anak. Di sini menjelaskan tentang bahwa yang mengaku sebagai nabi-nabi palsu itu Bang. Itu dikatakan di 1 Yohanes 22 ayat 23 Bang. Jadi bukan mengatakan bahwa itu adalah palsu yang mengaku bahwa akulah dia itu adalah ciri-ciri Yesus palsu. Baik. Oke, yang lain diam antara Anda dengan saya. Siapakah oknum penyesat? Berdasarkan 1 Yohanes 2 yang Anda bacakan tadi. Boleh ya? Baik, saya akan bacakan. Yang dimaksud dengan penyesat itu yang tidak mengakui bahwa Yesus itu adalah manusia. Yang mengaku bahwa Yesus itu adalah Bapa itu sendiri. Itulah penyesat itu, Bang. Oke, baik. Berarti penyesat itu yang tidak mengaku Yesus itu adalah manusia. Betul? Betul sekali, Bang. Karena Yesus itu mempunyai dua natur di situ, natur kemanusiaan dan keilahian. Apabila ada yang mengatakan bahwa Yesus itu adalah Bapa itu sendiri, artinya itu adalah penyesat, Bang. Ini sangat jelas dijelaskan di 1 Yohanes 22 ayat 23. Iya, begitu, Bang. Jadi jangan kemudian memframing mengatakan itu adalah Yesus palsu. Itulah Kristus palsu itu, kita buktikan ya. Ya silakan buktikan, Anda atau saya. Penyesat itu adalah yang tidak mengakui bahwa Yesus itu adalah Kristus, betul? Yesus itu adalah manusia. Yesus itu adalah manusia. Sekarang Paulus mengatakan di dalam Galatia 1 nomor 1, aku menerima Injil bukan dari manusia, tetapi dari Yesus. Nomor 11-nya, bukan manusia yang mengajarkan aku Injil, tetapi aku menerimanya dari Yesus Kristus. Pertanyaan saya, siapakah penyesat itu? Bukankah dia yang mengaku bahwa yang pergi ke seluruh dunia, yang tidak mengaku bahwa Yesus itu datang sebagai manusia? Paulus mengatakan yang datang kepadaku bukan manusia. Yang datang kepadaku bukan manusia, tetapi Yesus Kristus. Anda paham? Saya paham, Bang. Saya paham. Baik. Paulus penyesat atau bukan? Sekarang begini, saya akan kasih satu ayat untuk Anda, biar Anda tahu siapa itu penyesat. Sebentar, jawab Bang. dulu. Sebentar, saya akan kasih tahu biar Anda pahami. Jangan 2 Yohanes 1 ayat 7. Sebentar, saya akan bacakan. Anda kan kasih dalil. Saya juga menjawab pertanyaan Anda dengan dalil. 2 Yohanes 1 ayat 7. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengakui bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah penyesat. Ayat ini sangat jelas mengatakan siapa itu penyesat, Bang Suma. Supaya saya mengakui Yesus Bebel datang sebagai manusia. Saya mengakui Yesus datang sebagai manusia. Paulus mengakui Yesus datang bukan sebagai manusia. Siapa yang penyesat, saya atau Paulus? Anda mengakui bahwa Yesus itu datang sebagai manusia. Kemudian Paulus manusia. Yesus datang bukan sebagai manusia. Siapa Anda penyesatnya? mengakui Yesus datang bukan sebagai manusia. Saya mengaku Yesus datang sebagai manusia. Manusia, mati sebagai manusia, terangkat ke langit sebagai manusia, dan seterusnya. Yesus 100% manusia dan 100% bukan Tuhan. Itu saya. Paulus mengatakan Anda Yesus datang sebagai penyesat Anda. Di mana dalilnya? Penyesat itu adalah makanya begini, Bang. Sebentar, saya akan kasih lihat. Kalau Anda pandai bersilat lidah, saya minta silakan. kasih turun. Kalau Anda pandai bersilat lidah, ya, saya tidak suka pembohong. Saya suka orang yang jujur, apalagi pintar. Tadi saya bawakan dalil, Bang, ini. Anda yang pembohong. Coba Anda tunjukkan kepada saya dalilnya penyesat adalah yang tidak mengaku Yesus sebagai Bapa.
Mana dalil? Ini Bang, ini. Oke, 1 silakan. Yohanes 22 ayat 23. Siapa pendusta Ya. itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia adalah antikristus. Ya. Yaitu dia yang menyangkal Ya. baik Bapa maupun Anak. Oke. Oke. Sekarang yang saya minta penyesat itu adalah yang tidak menerima Yesus sebagai Bapa. Mana dalilnya? Ini di 1 Yohanes 22 ayat 23. Saya sudah bacakan Bang. Ini Abang dengar atau tidak? Baik, saya baca ulang ya. Saya dengarkan. Biar Anda pahami bahasa Indonesia ya. silakan. Siapa pendusta itu? Oke. Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia itu adalah antikristus, yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun Anak. Siapa yang menyangkal baik Bapa maupun Anak, itu adalah antikristus dan itu adalah penyesat. Yang saya minta apa? Ya, Anda kan mengatakan, tunjukkan dalil yang mengatakan bahwa Yesus itu bukanlah Bapa. Dengan ayat ini sangat jelas menjelaskan bahwa Yesus itu bukanlah Bapa. Di mana dalilnya? Nah, ini di mana Yesus di situ? Astaga, ini tahu bahasa Indonesia tidak Bang semua ini. Dari tadi saya bacakan ini dua kali, saya sudah 1 Yohanes 22 ayat 23 ini. Saya ulang lagi. Saya yang baca ya, saya yang baca. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Titik ya, koma ya, tanda tanya ya di situ ya. Sekarang Kristus itu apa, Bang? Yes, Kristus itu adalah penyelamat, Bang. Kristus itu Tuhan atau manusia? Itu adalah manusia sepenuhnya, Tuhan Allah sepenuhnya. Di mana kamu dapat ilmu itu, di mana? Itu kau menyangkal. Kau sudah menyangkal Yesus di situ. Ketika dikatakan, loh kok jadi tertawa? Tidak, saya tertawa kamu yang berputar-putar. Dari kemana itu? Siapa yang berputar? Ini logika Bang Suma ini di mana? Saya pikir ini Bang Suma ini saudara, mantap logika. Sekali lagi saya katakan, sekali lagi saya katakan, kalau anda menyesatkan, anda saya sepak dari sini. Saya tidak suka pembohong. Turunkan aja, tidak masalah. Yang penting saya sudah sampaikan. Yaudah, anda turun. Bahwa apa yang anda katakan. Anda turun, saya punya kebebasan untuk menjelaskan setelah anda turun. Dengarkan saudara-saudaraku yang masih bisa diselamatkan dari kesesatan. 1 Yohanes 2 nomor 22. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Orang yang menyembah Yesus adalah orang yang menyangkal kalau Yesus itu adalah Kristus. Orang yang menuhankan Yesus adalah kumpulan orang-orang yang menyangkal kalau Yesus itu adalah Kristus. Kristus adalah manusia yang diurapi Tuhan, bukan Tuhan. Jadi kalau ada orang yang menyembah Yesus, berarti dia menyangkal kalau Yesus itu Kristus. Ada puluhan gelar Tuhannya Yahudi, tidak ada satupun gelar Tuhan itu Kristus. Yod Hevave Kristus, enggak ada. Kristus itu hanya gelar kepada manusia. Jadi ketika ada orang yang menyembah Yesus, orang itu telah menyangkal kalau Yesus itu adalah Kristus. Dan orang yang menyembah Yesus adalah orang yang menyangkal Bapa. Orang yang menyangkal Bapa, jelas dia akan menyembah selain Bapa. Orang yang menyangkal Bapa adalah orang yang mendudukkan anak Maria sebagai Tuhan. Kenapa? Karena Bapa itu adalah satu-satunya Tuhan. Dia tidak mau dituhankan oknum lain selain dirinya. Tapi ketika dia mengutus Yesus, dia mau supaya orang tahu kalau yang diutus itu adalah utusan, rasul. Yang diutus ini adalah hamba, bukan dirinya sendiri yang nuzul menjadi utusan. Bukan Tuhan mengutus dirinya, bukan. Ketika ada orang menyembah Yesus, itu sama dengan dia menyangkal Bapa. Karena yang harus disembah hanya Bapa, bukan Yesus. Lalu menyangkal anak. Ketika ada orang menyembah Yesus, berarti dia menyangkal anak. Sebab anak itu bukan untuk disembah. Anak hanyalah jalan menuju kepada Bapa. Yang harus disembah hanyalah Bapa. Jadi orang Kristen yang menyembah Yesus adalah antikristus yang menyangkal Bapa dan juga menyangkal anak. Kalau dia menyangkal anak, maka dia menyembah anak. Kalau dia menyangkal Bapa, maka dia menyembah anak. Jelas sekali. Barang siapa yang menyembah Yesus, dia adalah antikristus. Karena Kristus bukan untuk disembah. Kristus hanya untuk diikuti menuju kepada Bapa.
Sampai sini Anda tidak akan mungkin terima. Tidak mungkin Anda bisa paham itu kalau Anda masih menggunakan doktrin Kristen. Antikristus artinya anti terhadap manusia yang disucikan oleh Tuhan. Kristen menyembah terhadap Yesus, berarti Anda anti terhadap gelar Kristus tersebut. Karena Kristus hanyalah gelar kepada manusia. Ketika Anda menyembah manusia, berarti Anda sedang menyepak jauh-jauh gelar Kristusnya. Karena Anda menganggap dia bukan Kristus, sebab Anda menuhankannya. Dengan Anda menuhankan Yesus, berarti Anda menolak kekristusannya. Karena Kristus hanya diberi kepada manusia. Gelar Kristus adalah gelar yang diberikan kepada makhluk. Yesus Kristus artinya Yesus yang diurapi. Yesus adalah manusia yang diurapi oleh Tuhan. Dengan Anda menuhankan dia, berarti Anda menolak dia sebagai Kristus. Dengan Anda menuhankan dia, berarti Anda menolak Bapa. Oke Bang. Jadi, sorry, saya tidak perlu Anda tanggapi sebelah situ. Yang penting Anda sudah paham, nalar Anda sudah terima. Karena saya tahu pasti Anda akan menyangkal. Kembali kepada tema. Penyesat itu adalah yang mengaku akulah dia. Oknum yang Anda sembah mengaku bernama Yesus dan mengaku akulah dia. Kesimpulan saya, Kristen adalah penyembah penyesat. Iblislah yang menjadi bapakmu, iblislah yang menjadi Tuhanmu. Al-Quran surah Al-A'raf ayat 27. Aku Tuhan langit dan bumi, karena mereka menolak firmanku, maka aku jadikan iblis sebagai Tuhan mereka. Petrus berkhotbah dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 36. Yesus yang kau salibkan itu, penyesat yang kau salibkan itu, telah dijadikan menjadi Tuhan telah dijadikan sebagai Tuhan dan Kristus untuk angkatan jahat. Jadi Kristen ini mohon maaf, kalian adalah kumpulan penyembah-penyembah penyesat. Anda tidak perlu bantah, Anda tinggal renungkan. Materi sudah kusajikan. Kecuali Anda ingin mengatakan begini, Bang Suma, apa bro? Ada dulu setelah kejadian itu orang datang ke Yerusalem di tanah Yudea. Kenapa dia? Mengaku-ngaku sebagai Yesus dan berkata akulah dia. Berarti lolos. Lolos yang ditangkap. Tapi permasalahannya, kejadian penyaliban ini diawali dengan tragedi yang sangat-sangat menimbulkan pertanyaan besar. Apa itu? Ketika Yudas dan tentara Romawi datang dalam Yohanes 18. Siapakah yang engkau cari? Aku cari Yesus dari kota Nazaret. Mereka mundur dan jatuh ke tanah. Kenapa bisa? Karena terjadi huru-hara, terjadi mukjizat pada saat itu. Ada kejadian besar yang terjadi. Tiba-tiba saja Allah merubah, Tuhan pencipta langit merubah keadaan. Maka Allah mengatakan, wa ma qatalu wa ma salabu, walakin syubbiha lahum. Allah menjadikan keadaan seakan-akan yang mereka tangkap, yang mereka salibkan itu adalah Nabi Isa alaihissalam. Kejadian seakan-akan ini mujizat dahsyat yang terjadi. Perubahan yang terjadi. Tiba-tiba kayak keadaan yang seakan-akan sudah disetting oleh pencipta. Yesusnya seketika berubah dan diselamatkan. Sementara pengkhianat tiba-tiba berubah menjadi Yesus. Sehingga orang yang tadinya bersama dengan mereka tiba-tiba berubah menjadi Yesus dan berkata, akulah dia. Kaget, mereka terjatuh. Ada apa? Maka ditangkaplah orang yang mengaku akulah dia ini. Digiring, murid-muridnya yang 11 lari. Yang ada pada saat itu hanya Yesus yang asli dengan Yudas. Sekarang siapa yang kabur? Di data nomor Markus 14 nomor 52, siapa yang kabur? Yudas yang kabur atau Yesus yang kabur? Ingat, Markus 14 nomor 50, semua murid Yesus lari meninggalkan Yesus. Berarti ke-11 murid lari, yang tinggal 2. Yang pertama Yesus, yang kedua Yudas. Pertanyaannya, kira-kira yang lari meloloskan diri di data nomor 52, ada seorang pemuda berjalan di belakang berjalan di belakang dia, lalu melepaskan kain lenan dan lari dengan telanjang. Siapa yang lari? Yudas atau Yesus? Pertanyaannya,
Kalau Yudas yang lari, ada apa? Bukankah Yudas sudah berkongsi, sudah bersekutu dengan mereka? Kenapa dia harus lari? Bukankah Yudas sudah menerima 30 keping uang perak? Kenapa dia harus lari? Lalu kalau bukan Yudas, lalu siapa yang lari? Siapa yang lari? Kalau bukan Yudas. Sorry, kalau bukan Yesus, siapa yang lari? Yudas tidak mungkin Yudas lari. Yudas pertama sudah berkongsi. Yudas sudah bagian dari mereka. Kenapa dia lari? Kalau Yudas tidak mungkin. Kalau yang berjalan di belakang Yesus itu Yudas, tidak mungkin dia lari. Karena dia tidak mau, bukanlah dia sasaran untuk penangkapan. Tapi kalau sebaliknya, yang ditangkap adalah orang yang diserupakan, yang dikira Yesus, dan yang di belakangnya ini adalah Yesus, maka pantaslah kalau dia lari. Karena memang dia yang menjadi sasaran penangkapan. Dia menggunakan kain lenan. Baca Yohanes 13 nomor 4. Siapa yang menggunakan kain lenan di sana? Yudas atau Yesus? Yesus. Berarti yang ditangkap adalah manusia yang dikutuk oleh Elohim. Galatia 3 nomor 13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat karena Kristen, dengan jalan terkutuk karena Kristen. Sebab ada tertulis, terkutuklah dia yang lari, dia lari. Lari dia, teman. Ulangan 21 tertulis, siapa yang melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu kau hukum dia, lalu kau gantung dia, jangan kau biarkan mayat semalam-malam. Sebab orang yang digantung terkutuk oleh Elohim, jangan kau biarkan mayat menyentuh tanah yang diwariskan nenek Tuhanmu kepadamu. Berarti yang disalib ini adalah orang yang dikutuk. Ayo, berarti yang disalib ini orang yang dikutuk, yang disalib ini adalah orang yang mengaku, akulah dia. Siapa ini? Penyesat. Penyesatnya adalah yang mengaku, akulah dia. Penyesatnya memakai nama Yesus. Penyesatnya dikutuk oleh Elohim. Penyesatnya disalibkan oleh Elohim. Sekarang siapa yang memenuhi syarat? Saudara-saudaraku Kristen, ayo lembutkan hatimu. Saya tidak punya kepentingan untuk menggaungkan agama Islam. Islam sudah jaya, Islam sudah unggul dari sejak pertama kali dipijakkan di atas muka bumi ini. Saya hanya berkewajiban sebagai seorang saudara untuk menyelamatkan kalian, karena Al-Quran saya memerintahkan, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ajaklah manusia, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan kebenaran, dengan hikmah, dengan cara yang baik. Wabil hasanah, dengan cara yang baik. Jadi kalau Anda mau terima silakan, kalau Anda tidak mau terima silakan kabur. Tapi ingat, renungkan apa yang saya sampaikan. Saya tidak membawa data Al-Quran, saya membawa data kalian. Ingat 1 Yohanes 2:22-23, siapakah penyesat itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Kalau Anda mati dalam memahami Yesus itu Kristus, maka Anda mati di dalam mengimani Yesus itu adalah utusan Tuhan, bukan Tuhan itu sendiri. Saya kira demikian sementara. Silakan sahabat-sahabat yang lain. Kalau ada yang datang nanti lain kali diikat, jangan lari. Sudah 2 lari, teman-teman. Masya Allah. Silakan Dinda. Siap. Ini ada yang baru bergabung lagi. Kita sapa dulu. RDA Reno, monitor. Selamat sore Bang Zuma dan kawan-kawan. Selamat sore. Selamat dari Kristen ya. Tuh saya Muslim, nggak boleh ikut ya? Oh Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya mungkin ada yang mau disampaikan. Kristennya nggak ada, Pak. Ya silakan, ada yang mau disampaikan. Kalau umat Kristen itu mengimani Yesus yang palsu, sementara kita umat Islam mengimani Nabi Isa yang notabene itu Yesus asli. Itu bagaimana perspektif seperti itu, Bang Suma, teman-teman? Ya pada dasarnya seperti itu. Ya tapi kalau bertanya ke Muslim ya seperti itu. Cuman kalau tanya ke Kristen pasti dia punya cara tersendiri untuk menjawab. Seperti itu ya Pak ya. Nanti kita pahami pola diskusi ya, pahami pola diskusi guru-guru kami biar tidak salah paham dan kita biar paham alur cara berdiskusi. Oke, Bang Reno ya. Saya izin menyapa lagi menaikkan pihak Kristen yang mau berdiskusi, silakan naik. Makin kesini makin berat temanya, Paman. Berat.
kemarin 2 bapak aja sama 4 Kristus mereka pelangap-pelongo, apalagi ini. Aduh, paman. Apalagi belum nanti Ahimoto menggocoh. Parah itu. Ayo teman-teman Aliteng, teman-teman Kristen silakan naik. Yang Muslim jangan dulu minta naik, yang Muslim ya. Kalau misalkan yang Muslim naik semuanya, nanti kita di atas tidak diskusi dong ya. Daripada kalian nanti di typing sama kawan-kawan netizen, turunin. Nah, mending jangan naik ya. Percayakan pada kita yang ada di atas semuanya ya. Kita yang ada di atasnya, di atas ini diberi amanah oleh para netizen untuk berdiskusi dengan para Aliteng ya. Ini ada Tina Mary. Selamat sore. Selamat sore. Dari Kristen apa dari Aliteng, Mbak? Aduh, belum apa-apa udah menghina. Gimana sih ajaran Islam itu? Loh, kan saya nanya ngehinanya di mana, dari Kristen. Iya. Ini belum apa-apa loh, udah menghina. Mbak, Aliteng itu aliran Kristen, Mbak. Aduh. Loh, Saya menghinanya di mana sih? Saya Kristen. Ya udah Kristen, silahkan kalau mau diskusi, Mbak. Indah sekali ya ajarannya. Indah. Aliteng itu Iya. aliran Kristen, Mbak. Itu belum apa-apa loh. Mbak mau diskusi apa mau merajuk, Mbak? Ya, mau diskusi. Baik. Saya tadi, saya mau ini, nggak ngerti saya apapun yang dibilang Bang Juma itu. Loh, kalau Ya nggak karena ngerti, itu tanyain. karena itu bukan doktrin gereja, makanya nggak akan dimengerti. Karena selama ini yang didoktrin di gereja tidak seperti itu. Masa Sementara, sih? iya, kalau memang doktrinnya seperti itu, mestinya paham dong apa yang dijelaskan Bang Zuma, kan gitu. Karena doktrinnya berbeda penjelasannya, Yang maka dibicarakan tidak si dipahami. Juma itu nggak pakai dalil maupun ilmu. Kasar ya, sasi-sasi itu ya ajaran Kristen ya. Oh itu Enggak, ajaran Kristen. memang fakta loh. Ajaran Yang Kristen disampaikan itu dari tadi dalil, Bu. Enggak, Yang disampaikan nggak ada itu dalilnya itu yang nggak nyambung. Saya baru tahu Bang. ternyata ajaran Kristen itu kasar. Loh, enggak loh, karena nggak nyambung, dalilnya nggak nyambung. Baca ayat Coba. separuh-separuh. Ya coba Anda yang nyambungnya gimana? Berawal dari mana? Coba. Iya, Tanggapi dulu yang tadi. kan udah dikasih ayat 1 Yohanes 2 ayat 22 ya. Antikristus penyesat itu. Lalu kenapa cuma setengah ayat? Lalu dipotong. Gitu loh. Loh, nggak ada yang dipotong. Kenapa? Kenapa di situ? Ada loh, saya nyimak loh dari bawah. Menyangkal bapak maupun anak, kan gitu. Tidak, itu tidak dibaca. Yang dibaca antikristusnya. Iya, betul. Kan kalau Anda mau teruskan kan tentang itu kan, Bu? Iya. Oke, baik. Kalau begitu, coba jelaskan kepada kami ya, Bapak itu siapa dan anak itu siapa berdasarkan pernyataan Yesus. Ya, saya baca dulu dalilnya ya Bang ya. Jangan kayak si Juma tadi nggak pakai Siap. dalil ya. Justru beliau itu Hanya dalilnya bahasanya penuh. sendiri. Ya, Anda baca Ya, ya. saya baca Coba. 1 Yohanes 2 ayat 22. Jangan dipotong ya si Tina ya. Iya, gitu dong. Kapan lagi Islam ini pintar dan Ya nggak kapan bohong? lagi Kristen ini pintar ya. Kalau nggak ada kita Iya nggak bakal dong, pintar. namanya pemilik kitab asli. Iyalah pemilik kitab kalau Islam. Iya Asli dong. Yunani. Ya, silakan. Siapakah Silakan, pendusta perampok kitab, itu? silakan. Ya, siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Ya, ini satu ya. Kemudian disambung lagi ya, makanya jangan dipotong-potong ya, Bang Juma ya. Biasakan jujur. Kemudian saya sambung ya, dia itu adalah antikristus, yaitu dia yang menyangkal baik bapa maupun anak. Iya. Terus? Jadi Pertanyaan- kesimpulannya ya. Iya, pertanyaan, penyesat itu- jangan kesimpulan. Dengar dulu dong. Iya, jangan kesimpulan dulu, kita masih diskusi. Ini bibel Loh. saya loh. Biarkan saya menceritakan. Saya tidak mengaku itu bibel kesimpulannya. saya, itu bibel Kalau Anda, nanti betul. Anda membantah silahkan. Tidak ada yang membantah. Pertanyaan saya yang Makanya- belum disentuh. makanya, Dengerin dulu, Bu, ya. dengerin.
siapa Bapak menurut Yesus dan siapa Yesus menurut Bapak? Silakan dijawab. Ya, ini kita baca dulu dalilnya, Bang, supaya kamu paham. Sudah barusan, sudah. Harus, Bang. Itu namanya akademik. Iya, sudah barusan dibaca. Oh, kapan lagi kamu pintar? Nggak bohong-bohong. Loh. Dibaca dong, supaya Bapak, mengerti. Ibu udah belum kayaknya ya? Loh, bukan belum. Gimana sih? Kan sudah dibaca barusan, Kalau tinggal ngawur dijelaskan. seperti ini, Loh, kok ya nggak jadi level ngawur? kami dong. Ya, tadi kan menyangkal Bapak maupun anak, kan gitu. Nah, Iya. sekarang saya tanya, Bapak itu siapa menurut Yesus dan siapa Yesus menurut Bapak? Jadi kesimpulannya di sini, barang siapa yang Jadi tidak percaya kesimpulan. Yesus itu datang sebagai Ini gimana manusia, ceritanya? yaitu antikristus. Satu. Kedua, barang siapa yang menyangkal bahwa Bapa dan anak itu adalah dia, ya, Yesus Kristus, dia adalah penyesat, Bang. Iya, Jadi saya jangan tanya, jadi Bapak itu siapa menurut kesimpulannya, Yesus Kristus dan itu Yesus adalah itu Allah, siapa menurut Tuhan. Bapak? Nah, itu di mana ayatnya? Lah, ini Oten Makanya caranya nggak Anda paham sendiri, juga. Anda sendiri yang fitnah Yesus di sini. Loh, Anda dari sendiri yang mana? fitnah Yesus. Ini jelas ayatnya loh. Coba kita lihat ya, kita lihat Makanya ya. kalau ngambil Bible Eh. itu jangan mencuri. Nggak ada yang Apa mencuri, tertera itu di kitab Bible, Anda. jangan Itu kitab Anda. ditambah-tambahi di Quranmu. Bu, bisa nggak Anda jelaskan apa yang ditanya oleh kami? Bisa nggak? Ketika Anda tadi membawa ayat itu, saya tanya, Bapak itu siapa menurut Yesus dan siapa Yesus menurut Bapak? Tugas Anda di sini menjawab, menjelaskan, katanya penginjilan. Berdasarkan Loh. yang tertulis. Loh, Kalau Dijelaskan Anda aja tidak Ibu bisa jawab, Aliteng, Ibu berhak Aliteng menanya, tugasnya kita di sini mesti menjelaskan kami. Ibu Aliteng. Loh, gimana Ibu sih? Aliteng jangan marah-marah, tugas Ibu bertanya Aliteng aja kalian menjelaskan. nggak ngerti loh. Bertanya aja kalian nggak paham. Ya Ini jelaskan sama Ibu Ya, ini Aliteng, kitab Ibu siapa? Aliteng. Makanya saya simpulkan dulu, ya. Nggak laku sama kami ngibul-ngibul. Iya nggak laku, makanya Oke Aliteng lah. di Indonesia 5%. Kalau Ya, gitu memang Kristen malu mengakui begini. Siapa Yesus menurut Bapak? Kata Bapak Matius 12 nomor 18. Lihatlah itulah Ini hambaku selesaikan yang dulu, kupilih. Bang. Nanti kita Jadi ke situ, Yesus gitu itu loh. di hadapan Bapa adalah hamba Tuhan. Maka kalau ajarannya tidak sesuai dengan pengajaran Bapa, itu ajaran antikris. Lalu siapakah Bapa menurut Yesus? Kata Yesus, Bapa adalah Tuhan langit dan bumi. Di dalam Matius 11 nomor 25. Maka kalau tidak sesuai dengan pengajaran Yesus, tidak percaya dengan ucapan Yesus, maka mereka itulah antikristus. Bahkan di dalam 1 Yohanes 2 tadi dikatakan di Ya, 18 dan 19, mulai di situ ketakutan, antikris itu catat memang berada melulu, dari dalam mulai. lahirnya, yang mengajarkan ketakutan, kesesatan. catat melulu sama kayak si Loh, Juma. Saya tanya sama Anda, ketika sang Bapak berkata kalau Yesus adalah hamba Tuhan, Anda percaya atau tidak? Ini kita selesaikan dulu ayat ini, Bang. Lah dari tadi saya nanya betul, menyangkal Oh, Bapak dan kita anak. selesaikan Pertanyaan dulu. saya, Bapak itu siapa, anak itu siapa? Kesimpulannya dalam ayat ini Arisya teh Yesus itu boga adalah naon Tuhan teh, dan mamang teh Allah. bolong gitu, sada we bau dia. Gitu loh. Udah. Nah, kalau sudah, maka kita lanjut. Gitu loh. Ya lanjut, siapa Bapak menurut anak dan siapa anak menurut Bapak? Ya. Coba. Jadi udah jelas ya, Yesus itu adalah Tuhan ya. Yang tidak percaya itu adalah penyesat. Belemok, saya teh beleguk, ditanya Yesus Loh, adalah Tuhan, mana ini dalilnya? ayatnya. Bapak menurut 1 Yohanes anak 2 ayat dan 22. anak menurut Bapak. Ya. Jadi yang tidak Mana ayatnya? Ya, Coba ya, kau. ya, Ibu. adalah Ya, yang menuhankan Yesus iblis Sada ya we Bu, sih. benar Bu. Meni geuleuh Nah, aing Islam kawin. mengaku nggak Yesus itu Tuhan? Enggak. Nah, dialah Ya, antikris. soalnya Oke. yang menuhankan Yesus itu iblis. Iblis yang mana ini? Yang Nih, terkutuk di kayu saya salib. bukain ya, saya bukain data. Coba Kang ya, Jadi saya coba ayat ini tampilkan. yang Kira-kira jelas dia ya, percaya yang nggak? tidak Nah, percaya nih, Yesus adalah nih, Tuhan ini adalah- kitab Anda percaya nggak nih? Ini kitab Anda yang berkata, Anda percaya nggak? Ayo, ini kitab Anda. Enggak, kita di sini selesaikan disebutkan, dulu tadi, nggak, sebutin. ya. Anda Jadi, percaya nggak? Menyangkal Yesus Yesus nanti mengatakan, antikristus. Nabi-nabi baca mengatakan. dulu, Tunggu dulu, Bang, nanti Enggak, kita saya singgung. tungguin. Di sini disebutnya apa Yesus? Kenapa? Yesus di sini Kenapa siapa takut? Yesus? Kenapa? Yesus di sini siapa? Kenapa? Kenapa Anda takut? Kenapa Anda Tunggu takut? dulu, saya jelaskan Kenapa? di sini. Ketahuan Saya bobroknya Anda. membantah Di sini siapa cuma, disebut ya. Yesus? Ini siapa? Di Ayat sini itu Yesus siapa? mengatakan Yesus Ayo. adalah Tuhan. 1 Yohanes 2 ayat 2.
Tapi yang menyangkalnya Lah ini itu kita Bu yang berbicara seperti Yesus hamba Islam Tuhan, kok jadi ataupun Tuhan? siapapun itu Hei, adalah enggak, ini baca dulu, baca dulu, baca dulu. Kristen ya, pantas di Baca Indonesia dulu. nggak laku Kristen ini ya. Baca Orang dulu. ajar semua. Baca dulu. Ya, Ayo, di sini oke, dikatakan lanjut Yesus ya. sebagai apa? Ya, Yesus malu nggak hamba ini Tuhan. kita yang bicara? Ya, itu Yesus ayatnya sebagai di mana, hamba Bang? Tuhan atau Tuhan? Ayatnya Ayo. di mana itu? Ah, kan Ayatnya di baru mana? sadar. Yesus hamba Tuhan. Matius Material, ayatnya di 12. material. Ya, bentar. Matius 12. Matius 12 Ya. dari 15 sampai 18. Di sini Ya. disebut perikopnya Yesus hamba Tuhan. Anda terima nggak? Iya betul. Iya betul. Nah, kalau ada yang mengatakan Yesus sebagai Tuhan berarti itu ajaran antikris, betul? Ya, Yesus di sini Ya, itu tepuk ketika dia tangan, masih teman-teman. menjadi manusia. Ngerti nggak? Nah, memang dia manusia. Islam itu kalian bilang Nabi Isa loh. Nah, ya, jadi Anda sekarang sudah tahu bahwa Yesus itu hamba Tuhan. Tadi ketika Anda berbicara Yesus sebagai Tuhan, berarti Anda menyangkal Yesus, betul? Iya, Yesus itu sebelum Iya, dia wah, datang menjadi pinter. manusia. Kadang-kadang dia perlu adalah agak Tuhan dikerasin itu memang ya, biar sendiri. cepat sadar orang. Ya, Yohanes 8 ayat 58. Baca dulu. Jadi Coba sudah baca percaya ya? Yohanes 8 ayat Jadi sudah 58. percaya ya, Yesus hamba Tuhan. Nah, sekarang kemanusiaannya, jadi menurut Bang. Bapak, Makanya dikatakan ayat Yesus tadi, itu kan adalah sejalan. hamba Barang Tuhan. siapa yang Makanya di tidak sini percaya, ayatnya dikatakan apa? Yesus datang sebagai manusia adalah antikristus. Nah, kan udah ada. Lah iya ayat betul, tadi. betul. Iya. Sebagai Ya, manusia. Betul. Iya. Iya. Nah, Itulah jadi yang di sini dikatakan di sini inkarnasi, gitu loh. menurut Bapak yang dikatakan hambaku di sini siapa? Iya, manusia itu hamba Tuhan. Namanya siapa namanya? Ya, saya juga hamba Tuhan. Namanya Hamba di sini Tuhan. siapa? Namanya? Ya, orang-orang Namanya Kristen siapa? semua hamba Tuhan, Iya, Bang. enggak. Iya, namanya siapa namanya? Ya, namanya Yesus juga dikatakan hamba Tuhan. Nah, kenapa? Anda sekarang percaya kalau Yesus hamba Tuhan? Karena kalau menyangkal hamba Tuhan, Anda percaya kalau Yesus hamba Tuhan? sesuai 1 Yohanes 2 ayat Ya. 22. Anda sekarang percaya kalau Yesus hamba Tuhan? Iya, sesuai 1 Yohanes 2 ayat 22, Bang. Iya, berarti di situ sedang menjelaskan kalau Yesus hamba Tuhan, betul? Iya, 1 Yohanes 2 ayat 22. Iya, pinter Yang Ibu tidak- ini. yang Nah, percaya tadi menyangkal, datang sekarang sebagai menerima. manusia, hamba Tuhan. Nah, sekarang kalau Yesus hamba Tuhan, berarti Tuhannya Bapa atau Yesus? Mereka itu satu hakikat, Bang, dalam doktrin Kristen. Iya, dirubah lagi. Loh, tadi kan Bapak di sini berseru, Yesus itu hambanya. Kalau Yesus hamba Iya. Tuhan, berarti yang Tuhan adalah Bapak, betul? Ya, Yesus itu adalah logos Allah bagi kami. Iya, Gitu loh. ngarang lagi. Allah yang ada. Ngarang Allah lagi. Itu harus Nah, datang jadi ketahuan. manusia, Bang. Memang yang suka menyangkal ajaran Yesus itu adalah Kristen itu sendiri. 1 Yohanes 2, 18, 19 memang dikatakan mereka berasal dari antara kita. Lalu mengajarkan, diikuti. Contohnya Anda sekarang. Nah, Ya, coba jadi kita baca terbukti dulu, Bang, sekarang. jangan comot-comot ayat 1 Yohanes. Nggak 2 ada yang ayat saya 18. comot. Coba. Nggak ada yang saya comot. Coba. Oke, kita inilah, buka ya. Inilah keahlian kalian ya. Oh iya dong, 1 Yohanes 2, 18. Oke, Iya oke, nggak dong, apa-apa, kita bagus. ahli mengupas, kita ahli Ya, mengupas. memang iblis Oke, penyesat ya seperti iblis itu kan Bang. yang percaya hamba itu Iblis kan Tuhan, suka itu iblis menyesatkan. itu yang percaya bahwa manusia itu Tuhan, itu adalah iblis. Iya, iblis kan penyesat. Nih, saya baca nih, saya Ya. baca. 1 Yohanes Anak 2 ayat 18 ya. 18, 19, ya. Silakan Anda baca deh. Oke, baca aja, Bang. Anda yang baca. Oke, 1 Yohanes 2 ayat 18 ya. 18, 19. Oke, ya. Antikristus ya. Judulnya Antikristus. Anak-anak, Betul. waktu ini adalah waktu yang terakhir. Dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Memang mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sudah tahu sekarang Antikristus Bang. itu dari mana adanya?
dari orang-orang yang mengaku percaya kepada Yesus tetapi Nah, tidak betul. mengaku bahwa Yesus itu Tuhan seperti kamu. Nah, loh, kok tadi dikatakan hamba Tuhan, kok Ya, jadi Tuhan? Ini gimana ceritanya? Tuh, Ini kalian ketahuan. percaya- Jadi percaya antikris Injil. itu, Bang, Aduh. kalian antikris mengambil Injil itu ya? ternyata Iya, dari iya, Bang, antara ya. kita katanya Mereka ya. yang memanggil Mantap, mantap. memanggil Mantap, namaku, mantap, mantap. tetapi mereka tidak mengaku Oke. mengaku aku Tadi adalah Yesus Tuhan. sebagai hamba Siapa Tuhan itu? atau Tuhan, Bu? Bu. Siapa itu? Tadi menurut Yang Bapak mengambil Yesus itu kitab hamba Tuhan atau Taurat Tuhan? dan Injil ini, Bang. Tadi maksudnya. menurut Bapak, menurut sang Bapak, Yesus itu hamba Tuhan apa Tuhan? Ya, sesuai 1 Yohanes 2 ayat 22, dia itu hamba Tuhan, Bang. Hamba Tuhan. Iya, yang datang sebagai Lalu manusia. kalau ada yang menjelaskan Yesus itu Tuhan, berarti itu ajaran antikristus, betul? Tidak, baca ayatnya berikutnya. Loh, kan tadi Anda setuju berdasarkan pengajarannya dia itu hamba Tuhan. Sebagai kemanusiaannya, Anda tahu nggak? Lah, Dia datang kok Semua menjadi sepakat manusia Yesus untuk apa? itu manusia, Bu. Iya. Kita untuk sepakat. menebus dosa manusia. Oh, jadi dosa Anda ditebus oleh manusia? Iya, iya. Wah, Allah ajaran yang Dewa menjadi Molok manusia. ini. Memang gitu kehendak Tuhan. Penebusan Allah. dosa menggunakan manusia itu ajaran dewa, Bu. Ajaran Dewa Molok itu. Ustaz, Banyak izin, Ustaz. kisahnya. Kejadian, Ya. Izin dulu, kejadian 3 ayat Siap. 15, Bang. Ustaz dulu, izin dulu, Ustaz. Saya mohon Ustaz Alif, tolonglah berhenti menyehatkan Kejadian orang. tiga- Karena Kejadian 3 ayat 15 orang ini itu. nggak bisa sehat lagi, Ustaz. Kasihan Ustaz Alif capek. Iya, karena saya berhasil menyangkal kalian, penyesat. Coba Anda, Hendy, kau Orang lawan yang saya kalau terlanjur kau sakit, sanggup. Ustaz. Udahlah biar dia sakit, Ustaz. Kalian nggak Daripada buang mampu, capek-capek, kalian Ustaz. kena batunya, ya. Makanya pelajari dulu baik-baik, ya, kuasai dulu benar-benar Alkitab. Jangan kalian mempelajari Alkitab untuk menyerang Kristen. Ya, kalian mudah dong saya baca, gitu loh. Orang sakit Kami akut ini- ini, Ustaz. Orang sakit akut ini. Iya. Nggak Ya, apa-apa, kenapa? nggak apa-apa. Nggak Kami ngerti. itu bukan menyerang Kristen, menyadarkan, Oh, bukan menyerang. dong. Kalian aja menerjemahkan 1 Yohanes 2 ayat 22 aja kalian menyesatkan. Apalagi Lah. si Juma. Loh, dari tadi ditanya, Anda percaya sekarang kalau Yesus hamba Tuhan? Iya, sesuai 1 Yohanes 2 ayat Loh, 22. saya juga Nah, percaya. Yesus Saya datang tidak sebagai bantah manusia. kalau Yesus hamba Tuhan. Iya, dia harus datang sebagai manusia sesuai Kejadian 3 ayat 15. Nah, kalau ada yang mengatakan Yesus itu Tuhan, berarti penyesat, betul? Ya tidak dong. Nah, kan Anda Ya, tidak sepakat. dong, ya. Tadi Makanya, menurut sang ya. Bapak, Yesus itu hamba Ya, Tuhan, betul? Kejadian 3 ayat 15 ya. Allah mengatakan ini bukan dan ya. Allah Apa mengatakan hubungannya dengan keturunan kejadian? anak manusia ini ya akan menjadi meremukkan ya iblis dan para penyesat seperti kalian gitu loh. Ya, jadi di situ iblis remuk sama Yesus. Ya iya dong. Lah, terus kenapa kitab Anda, Bapak Anda mengajarkan kalau orang itu suruh diserahkan kepada iblis? Malah hebat itu. Loh, Anda lihat Yesus Biar ketika selamat. dicobai iblis, nggak bisa kan? Bukan, bukan iblis bapaknya takut Yesus, loh. tapi bapaknya Ketika Kristen. iblis ya, roh-roh jahat ada di seorang pemuda, mereka takut sama Tuhan Yesus, sama Yesus loh. Ya, sama Yesus takut, tapi menurut Bapak Anda, bapaknya orang Kristen yang bernama Paulus, mengajarkan pendosa itu harus diserahkan kepada iblis biar selamat. Mana hari ayatnya, Tuhan. Bang? Mana ayatnya? Tuh kan? Mana Mau saya ayatnya? suapin? Mau saya suapin? Berdasar dalil, Bang, Oke. biar tahu, biar Suapin ada satu jawabannya. Korintus Karena 5 mereka nomor kan 5. nggak tahu ada Jangan ayat Bible, nggak marah-marah, tahu mereka kayak itu. kalian. Suapin Iya. aja, Buka Tat. 1 Kasihan Korintus mereka ini 5 nomor disesatkan 5. sama pendeta. 1 Kasihan. Korintus 5 nomor 5. Iya, kalau ngarang-ngarang ini gimana? Iya, buka 1 Korintus 5 nomor 5. Apalagi si Juma ngarang sana. Buka ngarang 1 sini. Korintus 5 nomor 5. Jangan bunyi terus. Ya, dosa dalam jemaat ya. 1 Ya. Korintus 5 ayat 5. Mm-mm. Saya baca dulu dari ayat 1 ya Bang ya, karena Waduh. kami pantang loh baca satu ayat loh. Ya, karena kita Terserah kau lah. berpendidikan. Terserah Ya. kau. Memang Iya. orang mendengar bahwa ada percabulan di antara kamu.
dan percabulan yang begitu rupa, seperti yang tidak terdapat kitab sekalipun cabul. di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yaitu bahwa ada orang yang hidup dengan istri ayahnya. Sekalipun demikian kamu sombong, tidakkah lebih patut kamu berduka cita dan menjauhkan orang yang melakukan hal itu dari tengah-tengah kamu? Sebab aku, sekalipun secara badani tidak hadir, tetapi secara rohani hadir. Aku sama seperti aku hadir telah menjatuhkan hukuman atas dia yang telah melakukan hal yang semacam itu. Ya, ini kecaman terhadap dosa-dosa ya. Betul. Bila mana kita berkumpul dalam roh, maka kamu bersama-sama dengan aku dengan kuasa Yesus Tuhan kita. Seorang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis, sehingga binasa tubuhnya agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Nah, setelah Yesus tidak ada, ternyata bapaknya orang Kristen yang bernama Paulus mengajarkan kalau mau selamat pelaku dosa itu harus diserahkan kepada iblis. Ini malah iblis jadi penyelamat menurut ajaran Kristen. Bapaknya Kristen yang mengajarkan yang bernama Masa kamu Paulus. nggak tahu ini arti ayat ini maksudnya? Gimana? Dia tahu. Kalau orang yang berdosa itu harus dibinasakan, Bang, ya? Lah iya, kepada iblis Harus diserahkan kan? dihukum. Iya Ya. dong. Makanya Contoh gini, contoh ya, saya kasih contoh. Ibu ini misal pelaku micet kan ya, yang suka dapat orderan kan, pelaku percabulan. Nah, agar ibu selamat di hari Tuhan, rohnya, maka tubuh ibu diserahkan kepada iblis. Iya. Ya kan? Nah, Iya. Jadi Iya, di hadapan Kristen, iblis itu adalah penyelamat. Sementara di hadapan Yesus, iblis itu bapak dari segala dusta. Nah, inilah pengajaran Kristen begini, yang diajarkan ayat oleh ini bapaknya yang bernama Paulus. Ya, saya terangkan ya, ayat ini artinya ya, jangan Ya. kamu melakukan dosa, kecaman ya. Kalau kamu melakukan dosa, maka kamu itu akan diserahkan kepada iblis. Kamu pengikut Iya. iblis. Biar selamat. Loh, apabila bukan. binasa tubuhnya, maka roh manusia itu kembali kepada Tuhan. Ngerti Iya. nggak? Iya. Jadi pelaku dosa biar selamat diserahkannya kepada iblis kan gitu. Ini untuk kasus Ya, kasus di orang yang Kristen. sudah berdosa. Memang Betul. Bang, makanya dihukum loh, masuk neraka loh orang-orang berdosa. Loh, bukan diselamatkan. Apalagi Ini penyesal. diselamatkan pada hari Tuhan. Loh, Biar selamat. itu hukum Allah ya. Ada Kok hukum? neraka, ada surga. Hukumnya bapaknya Kristen yang bernama Ya memang Paulus. ada hukum. Jangankan di Iya. surga, di dunia juga ada untuk orang jahat dihukum. Iya, biasanya di dunia itu suka Aduh. ada yang diserahkan kepada iblis, itu ada. Tapi itu memang pelaku Makanya, yang bersekutu dengan iblis. teologi Anda Itu nggak ada orang nggak ditumbalkan, mengerti diserahkan apa di pohon, hakikat di batu, Tuhan, di apa laut itu gitu. tujuan manusia, Nah, apa itu? Jadi Anda di sini sudah Kehidupan. setuju? Anda Kristen nggak yang mengerti. pelaku dosa biar selamat bukan suruh bertobat, tapi diserahkan kepada iblis. Ketika tadi Anda katakan iblis itu sudah diremukkan oleh Yesus, malah menurut bapaknya orang Kristen yang bernama Paulus, justru iblis ini adalah penyelamat, masih ada di sini, masih punya power di sini. Bahkan dia penyelamat Kristen pendosa. Saya baca ayat 1 ya. Di sini Sudah tadi dikatakan Anda baca. orang yang selalu Diulang lagi. melakukan dosa akan Iya, diserahkan pelaku kepada dosa. iblis. Iya, pelaku Ya, dosa ini diserahkan sejarah kepada tentang iblis. Prinsip Tujuannya biar selamat. prinsip reward dan punishment dari Allah Iya. kepada orang Kalau berdosa, sudah dia diserahkan akan kepada dihukum. iblis, nanti rohnya selamat nggak, Bu? Sedangkan orang Bu, kalau orang itu diserahkan kepada iblis, nanti dia selamat nggak rohnya di hari Tuhan itu? ya rohnya itu kembali kepada Bapa. Nah, makanya pelaku dosa di Kristen bukan bertobat, tapi diserahkan kepada iblis. Betul. Ya. Jadi Iya. Anda tidak mengerti ya. Tidak mengerti lagi wilayah. Aku tak mengerti. Aku tak Gimana sih orang mengerti. berdosa itu dihukum loh. Orang Diserahkan berdosa kepada Ya. siapa Tad? Kepada iblis biar selamat. Ya, para Tubuhnya pendosa, nanti binasa, para pendosa. tubuhnya binasa karena apa? Diambil darahnya oleh iblis kan gitu, binasa nanti rusak. Oh, nggak ada Iblis itu kan isi penghisap darah. Lah orang itu nanti tubuhnya binasa kalau sudah sama iblis, Bu. Ya, kepada Bapa. Kayak Dracula dong. Kepada Bapak Iya, iblis. Dia bersama iblis. Lah itu tubuhnya orang itu diserahkan kepada iblis.
Jadi pelaku Iya, dosa, saya bilang iya, tadi kasih iblis yang- contoh. Ibu Tina Iya. ini misal ya suka terima orderan micet gitu kan misal, terus suka berzina. Nah, ibu ini sudah berdosa akut, tidak bisa diselamatkan oleh gereja, maka diserahkan kepada iblis. Nanti tubuh ibu binasa, roh ibu diselamatkan di hari Tuhan. Itu ajaran bapak Anda yang bernama Paulus. Iya, memang. Oh iya katanya, Sesuai iya dengan ajaran Kristus. Ya, Ya udah cukup lah. Kristus. Udah Ya, itu udah makanya, diiyain. makanya kalian nggak ngerti Udah apa Bu, guna hukuman. Udah lu udah ngaku. Hukum Taurat, apa Lu guna kok hukum hukum Torah lagi. negara? Udah. Guna hukum Allah. Romo diserahkan Untuk kepada iblis. memberi Udah cukup. keadilan kepada manusia. Makanya Hebat sekolah dulu iblis. bang, biar pintar ya sarjana, Hebat biar pintar. iblis. Iblis hebat. Si Bilisis memang hebat. Makanya kalau kalian nggak sekolah, Si Bilisis memang hebat. Udah dijawab tadi, nggak usah diulang-ulang. Jadi Ibu Tina udah menjawab. Ibu Tina kalau berdosa, rohnya diserahkan kepada iblis. Jadi iblislah yang menyelamatkan Ibu Tina. Udah dijawab tadi, iya katanya tadi. Udah selesai. Iya, tadi dia udah sepakat. Artinya dia memang mengikuti ajaran iblis. Karena iblislah yang menjadi penyelamat, kan gitu. Orang itu Bang Andi, bukan rohnya. Orang itu diserahkan kepada iblis, baru nanti tubuhnya binasa, rohnya yang selamat. Kan orang tubuhnya akan binasa, nanti dia rohnya diselamat. Orang Kristen sering mengatakan hidup di surga bagaikan roh. Nah, itu penyelamat iblis. Si Bilisis emang hebat ya. Hidup Ibu Tina diserahkan kepada iblis. Hidup Ibu Tina. Si Ya. Bilisis. Ini ada Koi. Selamat sore Koi. Koi, selamat sore Koi. Sore bang, Ya, dari Kristen apa Aliteng? Kristen. Muslim. Ya, bentar Bang Elias. Ya, silakan Bang Koi. Kalau mau bertanya silakan ya Bang Koi. Tidak, ke Panto dulu. Bang Koi. Mau bertanya apa mau ditanya Bang Koi? Mau bertanya bang, Oh, bertanya silakan. bentar-bentar, tapi saya lupa ayatnya, ayat Al-Qurannya. Oh gitu. Abang bisa baca ayat Al-Quran Bang? Bukan bang, ayat tafsiran itu. Saya kan nonton live ya. Ya. Terus? Jadi pernah tahu gak bang ceritanya yang Pernah tahu Bang? pernah tahu gak ceritanya yang Nabi Muhammad itu Kenapa? Nabi Muhammad itu pernah pengen mengambil istri orang lain atas izin Allah. Ya, itu hadis ya, Nah, di itu hadis. apakah benar bang? Itu Di hadis bukan Di Al-Quran. hadis ya Bang. Ada juga sih di Al-Quran, nggak apa-apa. Di hadis Bang. Silakan Ustaz Alif. Nggak ada itu. Itu bukan ingin mengambil istri orang lain. Itu justru ada anak angkat dari Rasulullah yang hendak menceraikan istrinya. Rasulullah berpesan berdasarkan wahyu, amsik, pertahankanlah rumah tanggamu, istrimu gitu. Tapi mereka yang kekeh menceraikan gitu. Itu statusnya anak angkat, bukan anak kandung. Ya, bahkan dia itu adalah mantan budak yang diselamatkan, diangkat derajatnya maksudnya oleh Rasulullah, seperti itu. Jadi tidak ada fitnahan seperti itu. Tapi kalau lahirnya dari teman-teman Kristen Islamofobia, ya saya maklum karena memang selalu mencari kesalahan tentang Islam. Mencari kesalahan, menyalahkan Ustaz. Kalau Ya, hadis itu mungkin Bang Koi ditunjukkan dulu hadisnya. Di mana? Hadis apa? nah itu saya lupa hadisnya mas. Nggak apa-apa, dia nggak Enggak, ngerti saya biarin. pengen bertanya, hadis itu perkataan Nabi kan? Udah dijawab tadi Ustaz Alif bro. Udah kamu ngerti nggak jawabannya tadi? Udah dijawab. Ngerti. Ya, Tapi kalau saya udah pengen ngerti, nanya. ngapain lagi ditanya? Harus nanya dulu bang. Ini saya bertanya hadis ini sebenarnya sahabat Nabi yang ngomong atau apa gitu dalilnya? Oke, kalau gitu saya jawab ya. Hadis di dalam Islam itu adalah perkataan Rasulullah yang diingat oleh para sahabat, lalu dicatat dan
dikumpulkan oleh para perawi, Imam Bukhari, Imam Muslim, Ibnu Majah, dan seterusnya. Jelas penulisnya. Beda dengan kitabnya Kristen. Hasil pengumpulan informasi dari orang yang tidak diketahui siapa yang dicari informasinya. Makanya mohon maaf, jangankan dengan Al-Quran, dengan hadis pun levelnya kitab Bible itu tidak ada perbandingannya. Karena itu nggak jelas siapa penulisnya, siapa pembicaranya, itu nggak ada. Contoh Lukas melakukan penelitian, siapa yang dia teliti, siapa yang dia gali informasinya. Dia katakan menurut anggapan orang anak Yusuf, siapa yang beranggapan, siapa namanya. Itu dari siapa informasi itu dia dapat. Nah seperti itu nggak ada. Kalau di Islam, hadis itu semua tersambung sanadnya kepada Rasulullah. Yang berbicara itu siapa, dia mendengar dari siapa, yang berbicara itu apakah pendusta atau bukan. Kalau pendusta tidak diterima kabar itu. Seperti itu Bang. Jadi kalau kita bandingkan untuk Kristen biar paham, dengan hadis Rasulullah pun itu nggak ada levelnya. Begitu ya Bang ya? Ya, itu udah dijawab ya Bang Koi. Itu udah dijawab dengan jelas oleh Ustadz Alif. Perawinya juga ada, pokoknya udah jelas banget. Nah sekarang kita giliran bertanya, siapa yang mengutuk Yesus Bang Koi? Mengutuk Yesus? Bos, maksudnya mengutuk Yesus apa tuh? Ya, menurut di Galatia 3 pasal 13, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Sebab sudah tertulis, Yesus mati terkutuk di kayu salib. Siapa yang mengutuk Yesus? Parameknya 2 ya, tambah kopi campur masakum. Yesus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Coba pada tertulis kita yang terkutuk sebenarnya. Oh, yang digantung di kayu salib siapa? Sebenarnya ini ayat ini menunjukkan enggak. Yang tergantung di kayu salib itu kita apa Yesus? Yesus oleh dosa Nah, kita. Cuma gitu doang, gampang tuh ini. dosa kita, dosa lu aja kali, kok dosa kita? Iya, maksudnya dosa kita umat yang ini umat Kristen. Iya, jadi yang mengutuk Yesus siapa? Gak ada yang mengutuk Yesus di sini. Itu tulisannya Yesus terkutuk. Oke, kalau lihat di tafsiran kayak gini ya, Pak. Oh, ada tafsir juga di Kristen. Keren nih, serius. Ini Keren nih. menurut saya loh. Karena ini gampang banget pertanyaannya. Iya. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dan menjadi kutuk karena kita. Nah, Ini yang kan menjadi jelas, kutuk di karena situ kita. siapa? Yang menjadi kutuk siapa? Yesus. Yesus. Sama siapa dikutuknya? Karena siapa dulu, Mas? Sama siapa dulu dikutuknya? Sama siapa? Maksudnya sama siapa apanya? Yesus menjadi kutuk. Iya. Nah, karena kita, gitu kan? Nah, yang mengutuk Yesus siapa? Gak ada yang mengutuk Yesus. Di Itu sini nggak ada tulisannya Yesus terkutuk. Mana nggak ada Yesus terkutuk? Oh, bohong, ngibul, ayo ngibul, ngibul. Mas, Jangan ini ngibul, tuh cuma Mas. permainan kata. Kok permainan kata? Baca lagi yang benar. Gampang konteksnya. Bentar ya. Kita baca lagi yang benar ya Mas ya. Oke, saya bacain ya Mas saya bacain. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab sudah tertulis, terkutuklah orang yang tergantung di kayu salib. Nah, itu seharusnya kita, ya kan? Seharusnya yang tergantung di kayu salib siapa? Maksudnya umat manusia. Umat manusia semuanya dikutuk. Kalau menurut Kristen ya. Semuanya harus digantung umat manusia gitu. Ya, karena dosanya. Kayu salibnya tidak cukup untuk menggantung semua manusia, Mas. Loh, ini kan saya lagi jelasin juga. Iya, Mas. Jadi yang saya tanyakan gini, Mas. Yang tergantung di kayu salib siapa, yo? Yesus. Yesus. Dikutuknya sama siapa, yo? Macet. Nggak ada kutuknya di sini, Bang. Ini ada tertulis kutuk loh, Mas. Gimana sih, Mas? Piye tuh, Mas?
Loh, kita harus pahamin dulu Bang, konteksnya dulu Ya Bang. udah, Ini sekarang sama Mas pahami dulu apa itu ini saya udah kutuk. paham Bang. Oke, jelasin. Ayat ini menunjukkan bahwa Kristus ini telah menebus kita dari Yesus hukum itu Taurat harus dengan terkutuk, jalan, gitu ya. ya, dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Nah, ini Karena kan kita. seharusnya kita. Masih. Sebab ada yang tertulis Sebentar, sebenarnya. masih sebentar. Jadi di sini yang terkutuk ini saha, masih. Yang terkutuk ini sebenarnya kita Mas, sebelum Yesus Loh, disalib. nggak ada di sini tulisannya, di sini kita Mas, di sini yang terkutuk itu Yesus loh Mas. Wow, di sini juga nggak ada tulisan Yesus loh. Ini kan konteksnya masih yang tertulis di sini, masih yang terkutuk itu Yesus. Masih itu jangan ngawadul, masih bahaya, itu dosa loh. Iya tuh Mas. Iya, Yesus yang telah dikutuk karena Ya, masih sekarang udah mengakui yo. Masih udah mengakui yo, yang terkutuk itu Yesus. Yang saya tanyakan di sini, siapa yang mengutuk Yesus masih? Loh. Loh Mas. Karena kita Bang. Iya, siapa yang mengutuknya di sini Mas? Piye Thomas ini? Gimana Mas? Mas ini jangan banyak ngawadul Mas. Kalau banyak ngawadul nanti Mas masuk neraka loh Mas. Yang mengutuk Yesus maksudnya? Betul. Yang mengutuk Yesus, lo nggak ada lo tulisan di sini yang mengutuk Yesus. Iya, Mas. kan ini matinya terkutuk toh, matinya terkutuk toh. Ya kan? Ini lelah. Ini sama. Masih. Ini ada dua Mas, ada dua di sini. Kabur toh, kabur. Kabur dia, nangis dulu. Kabur Ustaz. Ditanya segitu aja kabur dia. Gimana ini Ustaz? Kumaha ini teh atuh Ustaz? Aduh. Dia bertanya ke Islam runcing, sekalinya ditanya balik, waduh malu dia. Ini parah ini. Tenang. Ya lanjutan. Ayo moto, monitor. Gampang tuh. Ada cuma lagi noise depan lagi tuh, ntar dikit lagi. Ya, itu WA dibuka ya. Itu masalahnya hostnya olo-olo jadi kabur Kabur ya. Karunya saya mah menghadapi orang yang seperti gitu. Si Tina kayak tadi yang ngeyel ya. Aduh, Masya Allah. Ya, habis. Habis ya? Kok saya jadi loka cowok? Aduh. Aduh, ada musik Mas. Di bawah aja Mas. Kita lagi live di YouTube. Ada kinanti atuh sia teh gelis-gelis teuing waduh. Ayo buat teman-teman Oten yang mau diskusi lagi silakan naik ya ke atas ya. Kita diskusi santai aja, jangan ada hujatan atau tendensius kebencian ya. Di sini room mencerdaskan, di sini room untuk belajar kita ya. Belajar kalian bertanya Jawa deui, pakai logat Jawa deui atuh ame pika sebeleut. Ya, belajar tentang ajaran Kristen kalian. Kalau ada yang belum paham tentang Bible atau gospel, gosok pelan-pelan, silakan naik ke atas, kita kasih pelajaran buat kalian yuk. Ya, ayo naik ke atas, ayo. Siapa yang berani, ayo. Naik ke luhur, ayo. Naik ke luhur, naik ke atas. Ih, salah saya ngomong yuk. Emang pikas belen Oten mah, ya Allah. Ayo, ada yang berani nggak yang naik ke atas, ayo. Bobchen ini Kristen atau Aliteng? Seru asli, capek aing ngomong wae tadi seru sia.
Ya, Bang Bob. Bang Bob. Wih. Duh, muter-muter. Ya, jangan lupa ini lop orange-nya diklik nih, lop orange nih ya. Biar buat absen ya. Lop orange-nya di tap-tap layar, diposting ulang dan di-share-share ya. Live ini disiarkan langsung oleh YouTube ternama ya di Indonesia. Ada Zulkifli Abbas, ada Handi Celebes, ada Al Alif, ada YouTube saya juga tuh, Panglima Apologet Islam. Yo, silahkan di subscribe. Yang lainnya saya nggak tahu siapa aja yang live-in. Ustadz Alif lagi live nggak? Live Paman. Live Paman tuh Al Alif channel ya, Panglima Apologet Islam, Handi Celebes, Zulkifli Abbas. Ayo di subscribe buat semuanya ya. Ini ada Bang Bob. Bang Bob. Selamat sore, selamat sore. Selamat sore, Bah. Kayak mana kabarmu, Bah? Sore. Kayak mana kabarmu? Puji Tuhan Yesus. Wih, seperti sana sore ini, Bang. Aduh, horas, Bah ya. Iya, Bang. Ada yang mau Kabar ditanyakan, abang Bah. gimana, Bang? Kabar abang gimana? Kenapa? Kabar Anda? Kabar abang gimana sekarang? Kabar? Puji tukang, baik, Bah, mau baik. Hah? Horas. Baik. Horas Medan, Bang. Horas. Oke. Makan apa, Bang, sekarang ini? Makan apa? Bang? Makan Ini apa apa? nanti? Nanti makan apa? Nanti saya makan bujur, Bang. Bujur ayam. Bujur ayam, Bang. Iya. Horas, Bang. Saya boleh tanya, Bang? Abang Bujur itu Kristen. bahasa Perancis itu. Ya, Prancis. Saya boleh tanya, Bang? Boleh, Bang. Satu pertanyaan 30.000, Bah. Ah, oke. Kul. Huwa. Dia itu bernama Allah, kan gitu kan? Bener gak? Allah itu siapa? Allah kabobok. Allah siapa Allah? Allah itu Huwa, katanya
Assalamualaikum.